Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya aku ngucapin happy weekend, masih libur panjang ya sampai besok. Kemarin malam lupa ngucapin karena aku nggak ingat kalau kemarin hari Sabtu. Udah lupa hari sama lupa tanggal aku. Oke, aku juga mau mengucapkan buat kalian yang muslim, selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Semoga satu bulan ini menjadi amal ibadah yang penuh buat kalian semua, tanpa halangan apapun. Buat kalian yang beragama Hindu, aku mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Oke, seperti biasa kita akan reading lagi. Reading kali ini sesuai request karena udah banyak banget dari kemarin menanyakan tentang nggak berkomunikasi, gimana kabar, keadaan, dan perasaan dia, Mi. Oke, malam ini temanya adalah itu. Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Seperti biasa, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah di channel aku, baru mampir di channel aku. Mudah-mudahan di channel aku ada yang bisa kalian petik, entah itu manfaatnya ataupun pesan positifnya, walaupun sekecil biji sawi. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah jenggotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Kita cek energi antara kamu dengan dia sambil aku disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Mungkin bukan kisah kamu yang ketarik di sini, oke? Jadi harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, konektor antara kamu dengan dia di sini ada Ace of Swords, ya. Ini ada yang ingin bertransformasi. Aku nggak tahu kamunya atau dianya karena masih vice versa kalau untuk konektor antara kamu sama dia, atau ini adalah hubungan yang mungkin saja sebelumnya selalu terjadi yang namanya on off ya, atau hubungan yang kadang-kadang masih suka labil atau belum konsisten. Banyak percekcokan dari mulut atau perdebatan dari ucapan atau kata-kata. Energi dia di sini ada Knight of Swords ya. Aku lihat di sini ada energi kayak ingin memperjuangkan sesuatu dalam kehidupan dia. Bisa jadi kamu, bisa jadi pekerjaan atau kehidupan atau apapun yang menurut dia ini butuh untuk dia perjuangkan, ya. Kemudian di sini ada High Priestess, lagi banyak menenangkan diri, lagi mencari kestabilan diri, pemahaman diri, bahkan cerminan diri. Ada kesadaran-kesadaran yang mulai keluar dalam diri dia. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar mau lebaran atau mau puasa gitu ya. Nanti setelah itu buat lagi. Oke, kemudian di sini ada awakening ya. Ini the word. Ini juga menggambarkan situasi kayak kesadaran. Kuat nih kartunya tentang kesadaran. Mungkin beberapa di antara kalian bakal kedatangan dia untuk minta maaf nih sepertinya ya. Awakening ini kayak ada kesadaran dari diri dia atau dari semesta yang diberikan kepada dia secara spiritual ya.
Jadi kesadaran-kesadaran ini bukan karena teguran orang atau bukan karena nasihat-nasihat orang, melainkan dia dapat sendiri dari langit, dari semesta, bahwa oh aku udah kayak gini nih, harusnya berubah gitu. Energi kalian di sini ada Two of Pentacles. Secara finansial di sini kalau yang aku lihat kalian stabil, baik-baik aja. Tapi kalau secara tindakan, sikap, atau ada sesuatu yang ingin kalian putuskan, sepertinya kalian sedang juggling nih, menimbang-nimbang ya. Karena aku lihat di sini seperti antara ingin menunggu sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau seseorang tersebut. Oke, kemudian di sini ada Seven of Swords. Lagi pasang strategi kalian. Ya, ada rencana, ada planning yang ingin kalian lakukan. Tapi sepertinya kalian sangat berhati-hati. Jadi kalian ingin melakukan sesuatu tapi hiding nih di belakang, ya. Ini juga banyak sekali kayak mulai menjaga diri atau membuat satu proteksi diri, ya. Jadi kayak kalian ingin melakukan sesuatu tapi kalian juga mempertahankan sesuatu itu supaya kalian juga nggak kena imbasnya gitu. Apa itu? Kok ribet banget energinya, ya. Ingin melakukan sesuatu tapi nggak ingin ketahuan kayaknya, ya. Siapa tahu pengen ngasih hadiah diam-diam, nggak usah ketahuan gitu, ya. Ada King of Cup. Masih ada energi kepikiran sama seseorang di sini, makanya temanya adalah mempertanyakan tentang keadaan dia, ya. Tapi walaupun situasinya kayak kalian masih mungkin masih ada beberapa di antara kalian yang memiliki perasaan ya kepada dia, tapi kayak kalian mencoba untuk netralisir, kayak mencoba kayak ya udah, hidup ini kan berlanjut, hidup ini berjalan. Sekalipun kamu memiliki perasaan berarti bukan seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau sebelumnya mungkin kamu masih galau atau kamu mungkin masih dalam situasi yang kayak mengharap dia banget. Kalau sekarang sih kayak lebih let it flow aja. Jadi walaupun ada kesedihan kamu keep sendiri. Itu ya. Oke, kita lihat situasi kalian. Aku pause sebentar ya, ini mataku kelilipan, nggak enak nanti bacanya. Oke, kita lanjut. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada perspektif ya, look from a different angle, change open mind. Nih salah satu di antara kalian ada yang tidak open minded atau pikirannya nggak kebuka. Bukan nggak kebuka, saklek lah katakan ya, tahu sendiri lah ya. Sudut pandangnya banyak perbedaan-perbedaan antara kamu sama dia. Kamu melihat dari sudut ini, dia melihat dari sudut yang lainnya. Jadi kadang-kadang sulit untuk ketemu yang namanya kata sepakat. Oke, di sini ada spying, keeping tab, searching online. Ini ada yang lagi stalking kalian. Ada yang spying, mungkin kalian juga. Tapi banyak di antara kalian mungkin spyingnya lewat tarot nih, anteng-anteng, jadi nggak ketahuan. Kemudian di sini ada true love, divine union, could be the one. Seharusnya kalian menjadi satu di sini. Ini ada true love antara kamu sama dia, tapi true love-nya ini mungkin ada hal-hal yang mana butuh kedewasaan satu sama lain. Artinya kalau memang kalian sudah tidak berkomunikasi di sini, sudah tidak terjalin lagi hubungan, mungkin tadi belum ketemu kesepakatan, belum ketemu sudut pandang yang sama, visi dan misinya. Jadi semesta itu misahin dulu supaya kalian satu sama lain belajar. Nggak kamunya, nggak juga dianya, sama-sama aja dapat bantaian. Sneaky, kalian berdiri sama seseorang yang mungkin toxic atau seperti ular nih, berbisa. Karmic relationship, underhand, banyak sesuatu yang dia sembunyikan. Decide, kebohongan. Decide ya, lies juga kebohongan. Secret, rahasia. Udah deh, banyak hal yang dia tutup-tutupin dari hubungannya sama kamu. Commitment, tentang proposal, marriage, higher level of commitment. Antara jika bukan kamu yang sama dia berpasangan, maka salah satu di antara kalian berpasangan atau pernah merencanakan pernikahan, komitmen, tapi sepertinya mungkin nggak jadi, batal, atau udah hamin berapa, atau udah prewed, nggak taunya nggak jadi. Ya, kemudian ada stormy, nih hubungannya ada shocking moment yang terjadi, ada sesuatu yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, nongol, jeder.
ya. Jadinya muncul yang namanya emosional satu sama lain. Itu dia pemicu berpisahnya kalian. Makanya sekarang nggak ada komunikasi lagi, ya. Oke, kita lihat dulu kilas baliknya dikit seperti apa sebelum kita masuk ke apa tadi? Keadaan, ya, kabar. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Aduh, lagi tersungkur katanya. Aku besok malam nggak janji ya bisa reading atau enggak, tapi kalau bisa siang mungkin aku akan reading kan buat kalian. Bukan takutnya, besok malam udah nggak ada aktivitas. Malam ini masih bisa, besok pagi itu sebenarnya udah nggak ada aktivitas apapun, kita udah harus sunyi di Bali. Oke, di sini ada Four of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian di sini ada King of Cup, ada 2 King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan di sini ada Three of Cup. Baru mau dibilang ini situasi third party nih, ada dua sosok ya, ada 2 king, ada 2 angka 4, ada Three of Cup. Semakin di double konfirmasi bahwa di sini ada hubungan yang penuh dengan pilihan, atau katakanlah punya hubungan lebih daripada satu orang. Hubungan kalian stuck di sini ya. Hubungannya tidak berkembang, tidak bergerak, bahkan menggantung tanpa kejelasan ya. Seperti ini naik ayunan dia ya. Ini ada hubungan yang sudah retak, yang memang sudah berpisah, ada gedung yang sudah hancur. It means artinya kalian sudah tidak sepaham lagi di sini. Even beberapa di antara kalian yang aku lihat mungkin berdealing sama seseorang yang memanfaatkan kalian. Apapun bentuk pemanfaatan yang dia lakukan terhadap diri kalian, walaupun di sini terlihat paling banyak memanfaatkan masalah material thing. Seperti itu. Di sini banyak opsi yang sudah kamu berikan kepada dia, tapi sepertinya dia tidak bisa mengambil keputusan atau sikap tegas dalam hubungan kalian. Mungkin ya hubungan kalian memang landasannya berdasarkan dengan ketertarikan fisik atau hal-hal yang cuman buat fun belaka, buat senang-senang. Cuman yang aku lihat, walaupun konflik, walaupun sudah berpisah, walaupun apapun lah hal-hal negatif yang sudah terjadi di antara kalian, so far di sini hubungan kalian indah sih. Ya, hubungan kalian tuh sebenarnya kayak kalian ngerasa kalau hubungan ini sebenarnya harusnya could be the one tadi ya, harusnya bisa menjadi sesuatu yang jelas ke depannya. Bahkan di sini maaf kata nih, kalau aku melihat mungkin ada 2 orang yang sepasang antara kamu sama dia, mungkin bahkan ada yang merencanakan untuk meninggalkan pasangannya masing-masing untuk bersama. Cuman di sini kayak nggak tahu, kayak adu apa ya, alot-alotan gitu. Ya, yang satunya mungkin berpikir nanti kalau aku yang memulai duluan, kamu nggak jadi, aku yang udah rugi, aku yang tekor, atau aku yang jadi repot. Jadi akhirnya nggak ada yang mau maju duluan, bertahan sama argumen masing-masing seperti itu. Even di sini dicari opsi-opsi yang lain sekalipun, sepertinya sulit sekali masuk ke dalam pikiran dia. Ya, ini juga beberapa di antara kalian masih berdiri dengan seseorang yang masih percaya dengan yang namanya trust issue. Masih suka kumpul-kumpul ya, atau entah kumpul-kumpul sama keluarganya, kerabatnya, atau teman-temannya, atau bahkan ada yang masih suka clubbing, masih ya kongko-kongko rame-rame. Kadang-kadang ada cerita-cerita, curhat-curhat sama teman-temannya, akhirnya termakan hasutan. Orangnya tadi labil, belum konsisten atau belum bisa mengambil sikap tegas buat dirinya sendiri. Itu ya, jadi kalau ada orang yang memberikan masukan ini, masukan itu, ya dia nggak perlu memfilter lagi, dia main terima aja, main monggo-monggo aja. Itu ya, hubungannya sebenarnya sudah berakar kuat ya. Ini bukan hubungan yang main-main kalau aku lihat di energi ini
ya, bukan hubungan yang kaleng-kaleng. Tapi entah kenapa ada satu titik kok kayaknya nyesek banget ya. Nyeseknya itu tadi tentang mungkin ya kamu memberikan dia opsi tadi bahwa kita cari way out yuk dalam hubungan kita. Sebenarnya enaknya gimana? Nggak apa-apa sih walaupun hubungan kita belum ada kejelasan ke depannya. Tapi gimana ya, semuanya kita atur. Nah yang satu ini orangnya maunya mengalir aja, jalan aja, nanti gimana nanti, tarsok-tarsok. Sementara yang satu itu punya list, punya jurnal sendiri bahwa kalau bisa Senin tuh jadwalnya ini, Selasa jadwalnya ini, makan obat jam segini, chatting pagi jam segini, semuanya kayaknya pingin diatur seolah-olah semua itu harus ada jadwalnya. Nah yang satunya nggak bisa seperti itu. Jadi kayaknya ada kegerahan dari hal-hal yang kayak ini monoton banget sih, nuntutnya gini, nuntutnya gitu, hal-hal yang sepele. Sementara yang satu itu berpikir bahwa hubungan ini tuh kalau sudah jalan ujung-ujungnya gitu-gitu aja gitu ya. Namanya hubungan tuh kan biasanya selalu euforia pada saat pacaran atau awal-awal gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau misalnya pun sudah menikah ataupun sudah lebih lama, akhirnya cari apa sih visi misi masa depan kalian. Nah, yang satunya masih bucin banget, pengennya sayang-sayangan mulu. Yang satunya sebenarnya visinya udah nggak di situ. Jadi nggak klik, nggak matching. Akhirnya selalu terjadi yang namanya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Yang satu ngerasa ini terlalu alay atau terlalu lebay. Yang satunya ngerasa ini terlalu cuek, kayak nggak memperhatikan. Apa udah bosan, apa ada orang lain. Kecurigaan demi kecurigaan datang, nanya. Udah berantem. Ngomongnya sampai satu napas aku ya. Takut lupa. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Internetnya agak macet. Jadi aku udah bikin videonya tapi nggak tahu nanti kalian terima uploadannya jam berapa nih. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Ya. Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada King of One, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak kali King yang keluar malam ini. Oke, kemudian di sini ada Devil, Capricorn. Ups. Kemudian di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Berantakan. Aku ambil yang ini udah keluar ya, sorry. Kemudian di sini ada Devil. Sorry dong kalau ini apa ya? Tunggu dulu. Aku lagi melihat dulu sesaat, sebentar ya. Ini Devil. Tunggu Two of Pentacle lah, ya Allah. Aku gara-gara ngelihat ininya jadi inget Devil, padahal ada koin 2, ada angka 2. Ini Two of Pentacle ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Maaf aku. Ini Devilnya ada di sini ya. Sorry, mami manusia juga soalnya. Bottom of the deck, energi kalian the Star. Kalian lagi banyak melakukan doa dan pengharapan nih. Apa yang menjadi doa? Dari kemarin ya, kayaknya 1 minggu banyak yang sedang berdoa nih. Ada pengharapan yang pengen dikabulkan. Tapi ini sorry to say ya, kenapa doanya doa kemelekatan? Soalnya ada gambar gurita nih, melekat. Jadi ini doanya mungkin masih mengharapkan seseorang itu misalnya kembali sama kamu, atau masih mengharapkan seseorang itu terkena sesuatu, atau ada apa gitu. Jadi kayak ada satu doa tuh yang agak sedikit ngotot sih kalau aku lihat. Jangan tersinggung, nggak semuanya ya. Tapi yang biasa-biasa, biasanya yang di kubu kepo atau kubu kajol ya, doanya paling doa-doa biasa. Yang kayak gini tuh biasanya ketika masih dalam situasi kemelekatan tadi. Itu ya, tower internet di rumah aku kena hujan badai tadi sore, patah. Mudah-mudahan nggak kena atap. Kalau kena atap jatuh ke bawah tempat kita reading nih. Oke ya, kita lanjut ya. Kehadiran dia itu ya sebenarnya membawa sesuatu berkah buat kamu. Kamu ngerasa terisi, kamu ngerasa full, benar-benar kayak terlepas dari beban-beban masa lalu kamu. Atau mungkin kamu pernah trauma ketemu sama dia. Ini adalah
wujud dari move on-nya kamu. Atau kalau bukan tentang masa lalu, jika kalian berpasangan, mungkin kalian mengalami kejenuhan dengan pasangan kalian, atau kalian mengalami hal-hal yang flat atau datar, hambar, sehingga pas ketemu dia ini kayak ada euforia yang besar. Karena di sini ada King of Wand, ya, ada ketertarikan secara fisik, secara penampilan, kecantikan, cakep mungkin, ganteng mungkin, seperti itu. Yang terjadi adalah ya tadi Devil. Devil ini adalah tentang hasrat, gairah, seksual chemistry, atau apapun yang berbau dengan adiksi. Ya, so far sejauh ini yang aku lihat sih hubungan ini memang jelas banget dengan Two of Pentacles. Artinya ada dua pilihan, itu dia mungkin punya pasangan atau kamu punya pasangan, atau hal-hal lain yang menghambat hubungan kalian. Beberapa di sini energinya LDR, dan aku nggak sebutin lagi lah ya tentang keegoan atau hal-hal negatif dalam diri dia, karena di sini komplit banget nih. Ada 3 sosok yang muncul. Ya, berarti 3 karakter itu ngumpul di dalam diri dia. Egonya ada, keras kepalanya ada, playing victimnya ada. Komplit lah seperti itu, ya. So yang terjadi apa? Di sini beberapa di antara kalian ada yang di ghosting, ada yang memang terang-terangan berantem, terang-terangan adu pendapat, ya. Bahkan di sini ada yang membuktikan sesuatu atau bahkan ngebongkar sesuatu. Walaupun setelah ngebongkar emosi reda, akhirnya nyesal sendiri. Tapi salah satunya akhirnya berujung pada ini udah kepalang basah, ini sudah fatal banget. Jadi kayak buat dia itu pride atau harga diri itu ya nomor 1. Walaupun sebenarnya mungkin masih ada ketertarikan, masih ada rasa sayang, tapi kayak memilih untuk tetap bertahan untuk tidak terkoneksi dulu, ya. Kalian banyak yang berdealing sama seseorang yang overthinkingan atau curigaan atau memang negatif thinkingnya kuat. Narsistiknya juga banyak di sini, ya. Jadi belum mau ngalah energinya, pengen dia yang diprioritasin, pengen dia yang diperhatiin, itu. Oke, kita lihat ya kabar dia dulu. Sekarang kabarnya gimana nih? Kabarnya baik-baik saja. Kabarnya di sini ada The Fool. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Wheel of Fortune. Dan ada Hierophant, Taurus, ya. Kalau aku lihat kabar dia saat ini lagi dalam situasi dibilang tenang sih tenang, ya, karena ada sesuatu hal baru yang kayak sedang dia lakukan, kayak ada kebebasan yang sedang dia dapatkan saat ini, ya. Tapi dengan Eight of Swords di sini yang aku lihat kayak ada kemelekatan, ada satu hal yang sebenarnya dia nggak bisa lepasin, tapi dia sengaja menjaga batas itu dan menjaga jarak atau membuat tembok lah. Ya, karena tadi ada pertimbangan mungkin dalam diri dia karena sudah meninggalkan, jadi nggak bisa bersama lagi. Itu yang aku lihat, ada energi seperti itu. So far di sini kalau keadaan dia sih dia memang mencoba untuk realistis menjalani kehidupan dia, makanya ada batasan-batasan. Jadi kayak ibaratnya pelan-pelan energinya seperti mencoba untuk menjauh dari kamu. Tapi kayaknya nggak bisa nih, masih suka kepikiran sama kamu, ya, karena ada 2 cup yang nempel di atas. Yang awalnya tadi ya udahlah, ini udah pisah, udah nggak bersama, aku coba deh lanjutin kehidupan aku, ya. Aku mencoba mencari peruntungan aku sendiri, aku mencoba menenangkan diri aku sendiri. Tapi pada akhirnya walaupun dia mencoba melakukan semua itu, dia tetap masih kepikiran sama kamu. Tapi cuman sebatas kepikiran. Sisanya keadaannya di sini lagi mengadu nasib. Wheel of Fortune, ya, lagi mengadu nasib atau meningkatkan value atau target dalam diri dia sambil dia sedang bercermin, berkaca pada diri sendiri, melakukan yang namanya kesadaran-kesadaran. Ada di dalam diri dia, mungkin dia sadar sampai hari ini, kenapa ya kok kehidupan aku gini-gini aja, kenapa ya perilaku aku gini-gini aja.
bukan tidak mungkin atau bukan tidak ingin dia melakukan suatu perubahan dalam dirinya. Cuman kadang-kadang tadi adiksi dalam diri dia kuat banget yang kadang-kadang itu justru mendorong ego-ego dia tadi. Bukan kepada kamu aja, kepada kehidupan, kepada dirinya sendiri. Dia ini adalah seseorang yang keras terhadap kehidupan, entah ini terbawa dari satu kisah masa lalunya, past life-nya, masa kecilnya, atau memang kejadian-kejadian yang belum lama ini terjadi sebelum dia ketemu sama kamu. Itu ya. Oke, kita lihat keadaannya tadi, kabarnya ya. Kabarnya sih aku lihat di sini lagi kerja keras ya. Yang poinnya seperti itu, lagi mencari peruntungan. Banyak hal-hal baru yang sedang dia kerjakan ya. Dibilang baik sih nggak baik juga kalau aku lihat, karena di sini di dua kartu ini kadang-kadang masih ada rasa-rasa sedih, teringat kadang-kadang ya, gitulah. Oke, keadaan dia seperti apa saat ini? Keadaan dia di sini ada Nine of Wands, lagi recovery ya. Aries, Leo, Sagittarius, lagi penyembuhan. Ada pembatasan lagi, membatasi diri, tapi masih suka stalking. Suka stalking, masih suka mencari-cari. Jadi yang di stalking belum tentu kalian ya, karena kita bahas generalnya dia. Jadi stalking itu bisa jadi stalking pekerjaan, stalking ini, stalking itu. Jadi lagi banyak aktivitas yang mencari sesuatu. Ya, walaupun ada gambaran stalking kalian juga. Kemudian ada Six of Wands, ada sesuatu yang sedang ingin dia menangkan, ingin dia upayakan dalam kehidupan dia saat ini. Lagi mencari sesuatu, getol banget nih. Beberapa sampai capek sih kalau aku lihat ya. Kemudian ada Seven of Swords, sama nih lagi berstrategi, cari cara, cari akal. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang sedikit ya, nggak banyak, yang menghalalkan segala cara untuk target atau value-nya bisa dia menangkan di sini. Jadi kayak dia lagi banyak mengejar kepentingan pribadinya supaya mendapatkan validasi, pengakuan dari banyak orang bahwa oh dia tuh hidupnya sukses, oh dia tuh hidupnya baik-baik aja, oh dia tuh begini begitu, itu ya. Karena tadi energi narsisnya atau center of point-nya masih tinggi. Jadi dia akan merasa bahagia kalau ada orang yang memuji dia. Dia akan merasa bahagia kalau ada orang menganggap dia itu di atas, ya. Ini aku kasih kalian gambaran sedikit. Kalau kalian lagi di atas itu adalah untuk apa? Untuk melihat, bukan untuk dilihat, ya. Jadi kalau kita lagi di atas, tugas kita adalah melihat ke bawah. Bukan untuk dilihat orang yang dari bawah, ya. Oke, kemudian di sini ada Three of Cups. Ada keinginan untuk bertemu. Ini kuat banget ke kalian ya. Ya, lagi banyak pertemuan juga sih kalau secara general tadi ya. Mungkin dia lagi banyak melakukan pertemuan bersama teman-temannya ya. Entah ini mungkin nanya-nanya informasi atau cuman sekedar duduk, ngobrol, minum, atau membahas sesuatu yang ngalor ngidul juga bisa ya. Tapi di sini ada energi memang pengen union nih. Nanti kita cek perasaan dia ke kamu gimana ya. Ini aku pakai kartu baru, kartunya masih agak alot. Kalian belum pernah lihat kan selama ini kartu ini, kalian tadi baru datang. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Keadaan dia lagi stuck ya, stuck dengan masalah keuangan. Jadi saat ini memang lagi dia mengupayakan gimana supaya pundi-pundinya banyak, gimana caranya supaya cuannya banyak. Jadi cuman nggak bisa mengandalkan sesuatu yang ada. Mungkin beberapa di antara mereka ini orang-orang yang di kalangan berada, tapi berada dalam artian tidak bisa memanfaatkan sesuatu. Misalnya dia punya rumah, dia punya kendaraan, atau dia punya harta benda dalam bentuk warisan lain, tapi tidak dalam bentuk cash flow. Jadi kadang-kadang uangnya juga agak mepet-mepet gitu. Jadi bukan berarti dia nggak punya sesuatu di sini, dia punya sesuatu tapi sulit bergerak seperti itu. Sementara mungkin dia lagi mengejar sesuatu itu yang bisa bergerak, ya. Ngomongnya udah ke arah bisnis nih. Jadi kayak mungkin dia punya aset banyak tapi dompetnya kosong, kan nggak mau jual aset nggak mudah gitu kan. Nah ini dia. Jadi saat ini kalau aku lihat keadaannya lagi meningkatkan value dalam diri dia supaya cuan-cuannya banyak, uangnya banyak.
supaya kalaupun ada cicilan, ada tunggakan, ada apapun bisa dia bayar atau bisa dia lunasin. Itu ya. Itu keadaan dia lagi mengejar cuan, mengejar target value dalam diri dia. Sisanya dia banyak menghabiskan waktu dengan temannya juga mungkin atau keluarganya. Ya, ada beberapa yang masih suka menyendiri. Mungkin ini yang hobinya memang introvert ya. Oke, kita cek perasaan dia ke kamu saat ini. Setelah tidak berkomunikasi. Ada strength. Lagi meningkatkan kepercayaan diri. Aku lihat ya. Ada sedikit kesedihan nih ya, kayak singa yang lagi kehilangan taring, tapi juga masih menatap kalian, melihat kalian, stalking kalian. Tapi sepertinya lagi mengumpulkan satu keberanian untuk maju nih, ya. Ada Leo, kemudian di sini ada High Priestess. Perasaannya ke kalian di sini kalau aku lihat lagi menenangkan diri, tapi juga ada kesadaran dalam diri dia bahwa kamu itu orang yang bisa membuat dia stabil. Kamu itu orang yang bisa memberikan motivasi positif dalam kehidupan dia. Kemudian perasaannya ke kalian di sini ada judgment ya. Judgment ini tentang takdir hidup atau karma. Atau juga beberapa yang lagi mendapatkan penghakiman atas sikap, sifat yang pernah mereka lakukan. Dan ini biasanya akan menggiring opini di dalam pikiran mereka yang berbentuk seperti kesadaran-kesadaran ya. Jadi perasaannya ke kalian itu mereka ini sadar pernah melakukan sesuatu, pernah menghadirkan situasi third party, pernah ngecewain kamu. Jadi kayak menyesal ya, seperti itu. Apalagi jika dia mengalami hal-hal yang gak baik dalam hidup dia sadar mungkin gara-gara aku melakukan sesuatu ke kalian, ke kamu, makanya aku sekarang seperti ini. Itu ya. Makanya di sini ada energi nyesel nih di tigernya, di lionnya. Sorry. Oke, kemudian di sini ada Three of Swords ya. Perasaannya ke kalian di sini masih sedikit membatasi diri ya. Ada situasi sadar tadi pernah ngecewain kalian, pernah menghadirkan situasi third party, pernah membuat kalian terluka. Jadi kalau aku lihat di sini perasaannya untuk saat ini mungkin akan bergumul dengan diri sendiri, nggak melihat ada pergerakan maju ya Ai, karena lebih kepada tentang kesadaran-kesadaran aja. Dia tahu diri sih pernah buat salah sama kamu ya. Jatuh satu. Bengkok sampai. Kemudian di sini ada Egg of One nih, bagus ya. Perasaannya ingin berkomunikasi sama kalian, ingin ngobrol mungkin atau ingin terkoneksi kembali ya. Seperti ada hal yang ingin dia sampaikan, apapun itu ya. Mudah-mudahan bulan baik, hari baik, mungkin akan ada menyatakan penyesalan atau hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kalian. Karena di sini aku lihat memang ingin berkomunikasi lagi. Kemungkinan bisa jadi cepat nih dengan Egg of One ya. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Two of One, gambling, pilihan untuk melakukan suatu tindakan mana dulu nih yang harus dia lakukan ya. Udah ada langkah yang sedang ingin dia lakukan, tapi kayak ada satu pemikiran yang membuat dia agak bimbang, apapun kebimbangannya tersebut. Oke, aku mau lihat ini deh, mumpung kita lagi ngecek dia kan nggak berkomunikasi nih sama kalian. Kira-kira apa sih yang ingin dia sampaikan ke kalian? Pesan alam bawah sadarnya. Aku mau kamu kembali. Masa sih bilang, gujuk-gujuk sini dong. Tolong beri aku kesempatan kedua. Dia pengen kembali itu. Kemudian di sini ada aku tahu kita akan bersama. Nah, dia tahu tuh, punya kepercayaan diri kalau kalian cepat atau lambat tetap akan balikan atau bersama kembali. Aku masih peduli dengan kamu.
Aku masih peduli dengan kamu. Masa sih peduli tapi ghosting, tapi ngilang, gimana dong? Oh. Kemudian ada aku berpikir kamu adalah the one. Dia berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya seseorang yang bisa membuat dia nyaman dan tenang. Walaupun pernah terjadi konflik, walaupun pernah terjadi sesuatu antara kalian, kadang-kadang butuh kesadaran, butuh pengalaman. Dia mengalami dulu. Orang kalau sudah mengalami sesuatu di luar sana baru bisa membuat suatu perbandingan. Kalau sama-sama terus, yang dilihat jeleknya terus, baiknya tuh nggak pernah dianggap. Gitu, ay. Oke, bottom of the deck-nya, kalau kamu mau, aku menunggumu, aku siap melakukan itu. Jangan terbawa suasana ya. Nanti, ya udah aku tunggu. Jangan sampai buang waktu. Tetap ingat readingan kemarin, buatlah jeda waktu. Boleh nunggu, tapi ada batas waktunya. Kalau nggak datang juga, nggak gujuk nongol juga, ya move on. Gitu, tinggalkan. Jadikan dia kenangan. Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Libra, Aries. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama ada E, ada B, ada X, ada I, ada V, ada C, ada R, ada J, ada Y, ada S, ada Z, ada L. Bottom of the deck-nya N. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. Ada 6, ada 4, ada 12, 19, 29, 28, 18, 17, 24, 14. Bottom of the deck-nya 27. Mari kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Kemarin sudah di halaman 84. Hari ini kita lanjut ke halaman 85. Seseorang yang kau cintai tidak harus kau genggam erat-erat. Biarkan dia leluasa menunjukkan caranya dalam mencintaimu. Jangan pernah mengekang seseorang bila kau yakin dia tulus. Jangan pula menuntutnya menjadi seperti apa yang kau mau bila kau percaya dia serius. Dia tidak butuh pengawasanmu, dia tidak perlu terikat dengan segala ketentuanmu, sebab jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan menjadi dirinya sendiri, memperlihatkan kekurangannya juga selalu merendah atas kelebihannya. Dia tidak akan pernah membuatmu terluka atas kata-kata dan perbuatannya, karena dia tahu kau tidak begitu kuat melupakan rasa sakit setelah menerima permohonan maaf. Sekeras apapun usaha mengobati tidak akan mendapati kesembuhan bila tidak menemukan obat yang tepat. Itu dia aku readingan kita semua malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye